Saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia. Bersama ini, kami Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia atas nama seluruh rakyat Indonesia menyampaikan bukti-bukti pergerakan Syarikat Islam yang bekerja sama dengan Hindia Belanda atau Nederland Indies untuk menghancurkan negara Indonesia. Bangsa Indonesia mendirikan Badan Bangsa tanggal 29 April 1945 yang disebut BPUPKI. Adalah badan bangsa yang merancang dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, naskah asli yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh panitia yang dibentuk oleh Badan Bangsa yang disebut BPKI untuk menetapkan Undang-Undang Dasar tersebut di atas. Sangat jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah kepunyaan Badan Bangsa BPUPKI. Penggunaan Undang-Undang Dasar 1945 harus mendapatkan mandat dari BPUPKI. Jika tidak ada mandat dari BPUPKI, maka dinyatakan batal demi hukum. Badan Bangsa baru menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 dengan melaksanakan aturan peralihan dan aturan tambahan yang dilakukan oleh PPKI dengan menunjuk Insinyur Soekarno menjadi Presiden Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia, serta menunjuk Presiden Indonesia untuk melaksanakan aturan peralihan dan aturan tambahan. Akhirnya Presiden Indonesia atas segala kewenangannya yang diberikan untuk dilaksanakan yaitu aturan peralihan dan aturan tambahan. Maka Presiden Indonesia membentuk Badan Kehakiman atau disebut Mahkamah Agung dan mengangkat Raden Soleman Effendi Kusuma Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus 1945. Kemudian Mahkamah Agung mengangkat Insinyur Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia. Maka Insinyur Soekarno menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam perjalanannya, kelompok Syarikat Islam yang dimotori Dr. Andes Muhammad Hatta serta Sultan Syahrir dan kawan-kawan mencabut kedudukan Presiden Republik Indonesia dari tangan Insinyur Soekarno diganti menjadi Perdana Menteri dan dijabat oleh Sultan Syahrir. Itulah awal dari kudeta merangkak yang sampai saat ini dijalankan dalam rangka untuk menghancurkan negara Indonesia dan negara Republik Indonesia dan menghilangkan sistem presidensil dengan mengganti dengan sistem monarki yang sama dengan Nederland Indies, sehingga sangat jelas bahwa Syarikat Islam bekerja sama dengan Nederland Indies. Bukti-bukti lain menunjukkan pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh Syarikat Islam yang dilakukan terhadap negara Indonesia dan negara Republik Indonesia yang sebelumnya tidak pernah ada perlawanan Syarikat Islam atau kelompok agama Islam terhadap pemerintah penjajah atau Nederland Indies. Syarikat Islam juga mendirikan Volksraad yang dipimpin oleh Haji Umar Said Cokroaminoto yang bergabung dengan pemerintahan Hindia Belanda atau Nederland Indies untuk menghalangi para pejuang nasional Indonesia. Setelah Insinyur Soekarno bisa digulingkan memakai sandiwara politik yang disebut G30 SPKI tahun 1965 yang sebenarnya PKI bentukan dari Syarikat Islam. Akhirnya ormas Islam yang lain membantai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia tanpa prosedur hukum, dan korbannya kurang lebih 3 juta orang. Anehnya, pembantaian itu tidak pernah tersentuh hukum.
walaupun secara internasional termasuk genosida. Setelah Presiden Indonesia, Insinyur Soekarno digulingkan dan negara jatuh ke tangan Syarikat Islam, maka negara Indonesia, Presiden Indonesia, PPKI, dan BPUPKI dihilangkan, sampai generasi muda bangsa Indonesia, rakyat Indonesia tidak memahami adanya negara Indonesia dan Presiden Indonesia, BPUPKI, dan PPKI. Masa peralihan menjadi terputus, maka aturan tambahan pun tidak bisa diselesaikan. Selanjutnya, negara dikuasai oleh Syarikat Islam yang melaksanakan negara Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia yang juga selalu dikacaukan dengan pemboman terorisme, menggunakan uang negara untuk kepentingan Syarikat Islam, serta menempatkan orang-orang Syarikat Islam untuk memimpin di segala bidang. Pemilu melalui partai selalu diadakan, padahal bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, naskah asli yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945, supaya bisa men-setting wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR dan kepala pemerintahan dari presiden sampai bupati. Terindikasi bahwa partai hanya satu, yaitu Syarikat Islam, karena dalam partai apapun dikuasai oleh orang-orang Syarikat Islam. Tujuan didirikannya partai atau ormas adalah mengkomunalkan orang-orang bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, yang akhirnya diadu supaya kekuatan utuh nasionalisme Indonesia bisa terpecah belah untuk kepentingan partai yang diadu melalui pemilu dengan alasan demokrasi. Padahal negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan juga bukan negara agama, jadi tidak dibenarkan membiayai partai maupun agama. Syarikat Islam maupun Nederland-Indisch sangat memahami teori divide et impera dan dilaksanakan di Indonesia dengan mendirikan geng-geng partai, geng-geng pemuda yang akhirnya untuk diadu domba. Contoh banyaknya geng motor yang selalu membuat kekisruhan di mana-mana. Akhirnya sangat jelas supaya negara tidak memperhatikan rakyat Indonesia dan mereka memanfaatkan untuk merubah doktrin bela negara menjadi bela agama. Tujuan akhir mereka, negara Republik Indonesia pun dihancurkan dan diganti dengan khilafah yang induk sesungguhnya adalah Nederland-Indisch atau Belanda. Jika itu terjadi, maka sudah pasti bahwa bangsa Indonesia hanya akan menjadi budak Nederland-Indisch serta menjadi budak Syarikat Islam. Walaupun penganut agama Islam sekalipun, jika tidak menjadi pemimpin Syarikat Islam atau pengurus syarikat, akan menjadi pengikut atau penganut, maka akan dijajah kembali oleh Nederland-Indisch dan Syarikat Islam dan akan diperbudak serta membayar pajak yang jumlahnya sangat banyak, karena jenis pajaknya sangat banyak. Hanya ditutupi dengan kata ikhlas untuk mendapatkan surga yang fata morgana. Selamat menganalisa dan renungkanlah saudara-saudaraku untuk menyadari bahwa bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, jika tidak berani berjuang mengembalikan tatanan bangsa Indonesia sendiri, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, naskah asli yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945, maka nasibnya akan seperti tersebut di atas. Selamat berjuang, merenung, dan mengambil sikap yang jelas, dan jangan mudah terprovokasi dan tersinggung walaupun beragama Islam.
Bersatulah, hak rakyat harus kembali. Merdeka! Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, Pergerakan Rakyat menuju alam kemerdekaan.